Tahu nggak, Pak SBY itu pernah disantet sama dukun terkenal dari India, tapi untungnya digagalin sama pendeta dari Indonesia. Waktunya story time with Cindy Ancu. Nama pendetanya tuh Daud Tony, dan buat yang nggak tahu dia siapa, dia tuh dulunya juga adalah seorang dukun yang sakti banget, tapi untungnya dia udah bertobat dan sekarang udah jadi pendeta. Suatu hari di tahun 2011, dia dapat panggilan dari jenderal. Daud, ada urusan penting. Kamu dipanggil ke Cikeas. Oke, singkat cerita, cukucuk dia datang ke Cikeas, dia langsung amatin tuh tempatnya dan dia bilang, ini santet tingkat tinggi, kiriman dari India. Terus Ibu Ani Yudhoyono langsung temuin dan bilang ke Daud, Daud, saya panggil kamu ke sini, kamu pasti tahu kenapa. Iya, Bu. Penyantetnya ini, Bu. Dia tunjukin tuh fotonya dan yes, benar. Seorang tokoh yang super sakti dari India. Banyak banget pengikutnya dan bahkan sampai disembah-sembah, Neng. Saking saktinya, lu tahu dia sampai dianggap dewa sama masyarakat India. Namanya Sai Baba. Kesaktian kekuatannya Sai Baba ini sama setara sama ilmunya Daud Tony pas sebelum dia bertobat dulu, Neng. Which is yang level tertinggi. Pokoknya kalau mereka bertarung tuh pilihannya cuma dua, Neng, katanya. Antara dua-duanya metong atau salah satunya yang metong. Terus Ibu Ani tanya, kamu bisa menghadapi dia, Daud? Bu, ini adalah lawan yang sangat berat. Seumur hidup saya tidak pernah saya menghadapi lawan yang setara. Tapi kalau ini tugas demi keamanan negara, saya akan lakukan. By the way, bentar dah, buat yang salfok sama sunglass gue, ini sebenarnya kacamata minus ya, Neng. Termaksud yang dua ini juga nih, yang dari tadi gue pakai. Tuh, cakep ya. Yang gue suka ini lensanya udah sekaligus blue chromic, Neng. Jadi bisa anti cahaya radiasi, UV, anti santet, segala-gala deh. Gue beli di sini nih, hey.kama, coba kalian cek. Udah nih, terus si Daud Tony berjanji akan selesaiin semua ini selama 3 bulan. Lu bayangin, Neng, 3 bulan harus bertarung secara spiritual lawan dukun India. Bersyukur lu pada yang kerjaannya makan hidup tenang. Singkat cerita, dia pulang ke rumah, siapin diri, say goodbye ke anak istrinya. Nah, di sini serunya, ya kan, dia minta dicariin rumah kosong dan dia mulailah pertarungannya di situ. Keep in mind ya, karena Daud Tony ini udah bertobat, jadi dia ngelakuin semua hal spiritual ini pakai kekuatan doa secara Kristiani. Singkat cerita, one day pertarungannya ini udah masuk ke hari-hari puncak ya. Tiba-tiba ada ular banyak banget berdatangan, terus dia doa-doa, ularnya kabur. Ada lagi, datang tuh dewa Trisula yang sampingnya kayak ada ular gitu, ngelempar Trisula ke dia. Terus dia sebut dalam nama Yesus, Trisulanya lempar nggak kena dia. Berhenti sampai di situ, kagak, dikirim lagi dewa yang tangannya banyak tuh ya kan. Terus diusir lagi sama dia pakai doa. Langsung tuh ya, kaca-kaca semua hancur, lebur, pecah semuanya. Terus klimaksnya yang terakhir, dia doa untuk stop dan tolak semua ilmu jahatnya. Dia kerasa lawan mati, putus nyawa. Terus selesai pertarungan, dia langsung telepon, Jenderal, tolong cek di India, target selesai. Dan bener aja, Neng, pas dicek di India, Sai Baba tiba-tiba udah meninggoy, gagal jantung di bulan April 2011. Gimana menurut kalian? Coba komen-komen. Oke, shalom, selamat pagi teman-teman. Kita langsung strike to the point ya. Karena di akhir video yang barusan kita lihat, ada sebuah anjuran untuk memberikan komentar terhadap video yang disampaikan dengan cara yang sangat bombastis sekali oleh si pembuat video ini. Ada 5 point of view yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau menyampaikan berita, dan berita ini kan masuk kategori informasi. Kategori informasi, maka sertakanlah literasi bahkan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Karena video yang Anda narasikan ini maksudnya kepada pembuat video itu sudah banyak beredar, bahkan orang yang kamu jelaskan itu sudah membuat pernyataan juga, tetapi tidak pernah disertai bukti dan literasi yang kuat. Dalam berbicara mengenai informasi, maka harus disertakan dengan data. Ada sebuah asas yang bernama unus testis, nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi. Kalau Anda tidak punya sumber literasi yang memadai, ya informasi yang Anda sampaikan juga tidak dipercaya kebenarannya. Dan itu bisa menipu publik, terutama kekristenan secara umum. Yang berikut adalah informasi yang saya dapat dari sumber A1. Si informan ini sangat dekat dengan mantan ajudan Presiden SBY yang kemudian menjadi Pangkostrat, menjelaskan kepada sumber A1 bahwa dia sama sekali tidak kenal dengan nama Tony Daud pada video yang Anda maksud. Berkali-kali datang ke Cikeas tetapi ditolak. Bahkan sang presiden berkata, saya tidak kenal dengan Tony Daud. Dia ingin mencari popularitas dengan nama saya, karena itu ditolak.
dari Istana Cikeas. Yang kedua, tidak pernah dukun-dukun sakti itu mengiklankan dirinya terlalu berlebihan. Mereka tetap tidak dapat terdeteksi informasinya, atau mungkin dari mulut ke mulut iya, tetapi tidak pernah buat video YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, sehingga orang yang Anda maksud dalam video tersebut membuat dirinya seolah-olah besar, terkenal, dan lain sebagainya. Dan yang berikut adalah sangat mudah sekali si Tony Daud ini membuka rahasia. Kalau kategori ini juga adalah kategori rahasia pribadi dari presiden. Secara logika, ketika dia membuka rahasia pribadi dari presiden, yang orang ini akan berurusan dengan negara. Jadi kok gampang sekali, mudah sekali dia kasih tahu bahwa presiden disantet dan lain sebagainya, dan dia menolong dan lain sebagainya. Kita menggunakan akal sehat dan logika kita dipakai ya. Nah, ini yang kita harus belajar. Yang berikut adalah etika Kristen. Etika Kristen, bolehkah si orang yang dimaksud dalam video atau Tony Daud ini berdoa supaya Tuhan mencabut nyawa orang lain, atau dia berdoa supaya dia membunuh dukun yang lain padahal dia membunuh dukun yang lain padahal dia sudah Kristen? Dia menyuruh, kalau berdoa itu kan meminta Tuhan untuk membunuh dukun tersebut. Bolehkah secara etika Kristen? Tidak ada. Sekalipun dia dukun, dia manusia, sebab nyawa manusia itu berada dalam tangan Tuhan. Nah, apakah pantas seorang yang sudah bertobat, yang mengaku menjadi pendeta, itu kemudian berdoa bagi kematian orang lain, sekalipun dia dukun? Nah, ini yang jadi sebuah pertanyaan. Jadi di situ saja asas moralitasnya udah salah. Nah, ini yang harus kita belajar. Yang berikut tentang kematian dari si Sai Baba ini. Anda bisa lihat dan baca, saya merekomendasikan supaya punya knowledge juga dan pengetahuan. Bukalah akun YouTube dari Guru Gembul. Guru Gembul punya banyak pengetahuan di situ, dan salah satu video yang dia sebutkan yang saya tonton, dan saya sudah klarifikasi dengan mengecek berita juga, ada banyak tersedia di internet, silakan Anda cari. Yang berikut bahwa dukun atau Sai Baba ini meninggal karena satu, dia kecelakaan, tulang belakangnya kalau tidak salah mengalami keretakan dan patah. Bagi saya mempercayai Guru Gembul ketimbang Tony Daud. Nah, jadi Guru Gembul memberikan informasi yang memang sudah dicek juga, bahwa dia ditimpa oleh seorang muridnya, pengikutnya dia di Pasraman, di lantai 2. Jadi atapnya itu roboh, orang di sana itu anak buahnya atau pengikutnya jatuh dan menimpa Sai Baba, dan akhirnya Sai Baba punya tulang belakang itu retak atau patah seperti itu, lalu dirawat, komplikasi, dan akhirnya meninggal di situ. Dan yang berikut adalah sangat mudah sekali si Tony Daud ini membuka rahasia. Kalau kategori ini juga adalah kategori rahasia pribadi dari presiden. Secara logika, ketika dia membuka rahasia pribadi dari presiden, yang orang ini akan berurusan dengan negara. Jadi kok gampang sekali, mudah sekali dia kasih tahu bahwa presiden disantet dan lain sebagainya, dan dia menolong dan lain sebagainya. Kita menggunakan akal sehat dan logika kita dipakai ya. Nah, ini yang kita harus belajar. Yang berikut adalah etika Kristen. Etika Kristen, bolehkah si orang yang dimaksud dalam video atau Tony Daud ini berdoa supaya Tuhan mencabut nyawa orang lain, atau dia berdoa supaya dia membunuh dukun yang lain padahal dia membunuh dukun yang lain padahal dia sudah Kristen? Dia menyuruh, kalau berdoa itu kan meminta Tuhan untuk membunuh dukun tersebut. Bolehkah secara etika Kristen? Tidak ada. Sekalipun dia dukun, dia manusia, sebab nyawa manusia itu berada dalam tangan Tuhan. Nah, apakah pantas seorang yang sudah bertobat, yang mengaku menjadi pendeta, itu kemudian berdoa bagi kematian orang lain, sekalipun dia dukun? Nah, ini yang jadi sebuah pertanyaan. Jadi di situ saja asas moralitasnya udah salah. Nah, kalau dia benar-benar dimatikan oleh Tony Daud, apakah Tony Daud punya kuasa sehingga bisa mematikan orang lain? Nah, ini kan pertanyaan. Hal-hal yang metafisik itu tidak bisa dijelaskan. Apakah Tony Daud dapat memberikan kesaksian bahwa benar dialah yang mematikan Sai Baba? Nah, ini supaya kita berlogika. Dan kita lihat
Jadi itu beberapa informasi supaya kita dapat punya pemahaman yang baik. Kita tidak mudah dan tidak gampang dikibulin, ditipu bahkan oleh pendeta yang tenar sekalipun. Tuhan memberkati, tetap waras orang Kristen, gunakan akal sehat dan logika. Akal sehat dan logika kita jangan ditaruh di pantat, tapi digunakan dengan maksimal supaya Anda dapat mengenali penyesatan. Tuhan berkati. Shalom.